Baik, selamat malam semuanya. Hari ini kita melanjutkan bahan kajian kita minggu lalu terkait evaluasi secara holistik dalam penyusunan dokumen andal, analisis mengenai dampak lingkungan. Sedikit mereview pertemuan kita minggu lalu, bahwasanya untuk evaluasi secara holistik ini, metode yang digunakan ada dua jenis, metode matriks dan juga metode non-matriks. Minggu lalu kita sudah belajar tentang metode matriks, yaitu ada metode ad hoc, ada metode Leopold, ada metode checklist gitu ya. Dan minggu ini kita akan belajar tentang metode non-matriks, yaitu metode Bagan-Alir, metode overlay, dan metode benefit cost analysis. Dan juga mungkin akan ada contoh dalam mengerjakan menggunakan metode-metode tersebut ya nanti. Tapi untuk metode yang paling sering digunakan aja, tidak usah semua metode kita bahas. Oke. Kita mulai dari yang pertama, yaitu menggunakan metode Bagan-Alir ya, metode non-matriks yang menggunakan Bagan-Alir. Jadi untuk metode Bagan-Alir ini sebenarnya kita bisa gunakan dengan mengkombinasikan gitu ya. Jadi kita bisa mengevaluasi secara holistik, secara menyeluruh, baik itu komponen lingkungan yang terkena dampak dan juga aktivitas kegiatan yang menimbulkan dampak, itu kita evaluasi menggunakan dua metode, satu metode matriks misalnya ya, satu metode non-matriks untuk mendukung. Nah, metode Bagan-Alir ini dia mengkombinasikan antara aktivitas proyek dan juga komponen lingkungan yang terkena oleh dampak dari aktivitas proyek ini. Nah, antara aktivitas dan komponen ini dimuat dalam satu skema Bagan-Alir. Nah, nanti pembuatannya dimulai dari aktivitas proyek dulu. Jadi dari aktivitas proyek ini kira-kira menimbulkan dampak apa aja terhadap terhadap komponen-komponen lingkungan yang ada. Dan ini menggambarkan bisa untuk menggambarkan ya adanya dampak yang terjadi secara langsung dan juga yang tidak langsung. Artinya nih, misalnya aktivitas A menimbulkan dampak 1. Dampak 1 ini dampak langsung ya. Misalnya untuk kegiatan mobilisasi tenaga kerja di sini. Mobilisasi tenaga kerja nih, aktivitas kegiatannya ya. Nah, dampaknya apa tuh? Misalnya dampaknya nanti penurunan kualitas udara gitu. Penurunan kualitas udara dampak langsungnya. Karena ada aktivitas ini kan lalu lalang kendaraan bermotor sehingga dia menyebabkan penurunan kualitas udara. Nah, nanti dari penurunan kualitas udara itu bisa mengakibatkan dampak yang sekunder. Artinya dampak sekunder itu adalah dampak yang tidak langsung. Jadi dampak ini tidak langsung terasa ya karena adanya kegiatan ini. Nah, itu namanya dampak turunan. Nah, serta metode ini bisa menghubungkan antara satu komponen dengan komponen lainnya. Nanti saya beri contoh ya. Kemudian karena dia ini terdeteksi adanya mana yang langsung, mana yang tidak langsung, sehingga kita bisa mencari aktivitas pokok yang mana yang harus dikendalikan gitu ya. Jadi dari dampak primernya itu kita tahu nih, oh ternyata yang harus dikendalikan adalah misalnya cemaran udaranya ya. Kita dari cemaran udara kita mau mengendalikan cemaran udaranya karena itu dampak langsung. Jadi dengan cara apa gitu? Misalnya dengan cara kita membuat green barrier gitu atau penghijauan di sekitar area lokasi proyek tersebut. Nah, ini contohnya untuk metode Bagan-Alir. Kalau kemarin metode matriks kan kita tidak tahu ya mana yang dampak primer, mana yang dampak sekunder gitu, dan kita juga tidak bisa mengkaitkan antara satu komponen dengan komponen yang lainnya. Sehingga dari metode matriks yang kemarin itu ada kelemahan di situ, dan kelemahan itu bisa tertutupi dengan adanya metode non matriks yang Bagan-Alir ini. Karena di metode Bagan-Alir ini kita bisa
mengkaitkan gitu antara satu komponen dengan komponen yang lainnya, dan juga kelihatan mana yang dampak primer dan mana yang dampak sekunder. Maksudnya mana yang dampak langsung dan mana yang tidak langsung. Nah, ini contohnya ya. Jadi ada pembangunan suatu TPA, ini khusus tahap konstruksi. Jadi nanti nggak cuma tahap konstruksi ya. Kita buat dulu nih di sebelahnya, misalnya tahap prakonstruksi. Jangan lupa juga ada operasi gitu ya, operasinya TPA, tahap operasi TPA. Nah, itu urut ya, jadi kalian ngerjakan untuk prakonstruksi dulu gitu, apa aja dampaknya gitu ya. Misalnya ya, ini untuk yang konstruksi misalnya ini, ada kegiatan pemagaran proyek pertama, terus habis itu ada kegiatan okupasi lahan. Nah, ini berkaitan dengan konstruksi ya, konstruksinya TPA. Nah, dari kegiatan pemagaran lahan dulu, menimbulkan dampak apa nih kira-kira? Tentunya ada yang pertama adalah mobilisasi alat berat ya. Mobilisasi alat berat ini kayak misalnya mendatangkan ya, mobilisasi itu jadi kayak kita tuh mendatangkan alat berat ke area lokasi pembangunan kita gitu. Kemudian selain alat berat, di situ kan pasti ada tenaga kerja yang bekerja sehingga ada mobilisasi tenaga kerja. Itu kegiatan ini itu menimbulkan dampak ini ya, dampak primer mobilisasi alat dan mobilisasi tenaga kerja. Oh, sorry, ini bukan dampak primer. Jadi ini adalah aktivitas kegiatannya gitu ya, aktivitas kegiatan dari pemagaran proyek. Ini ada mobilisasi alat, terus mobilisasi tenaga kerja, baru habis itu klik ini adalah dampaknya, dampak primernya. Dampak primernya apa dari mobilisasi alat? Tentunya bising ya kan, karena mesinnya beroperasi menimbulkan kebisingan. Terus pencemaran udara nih untuk yang tenaga kerja. Dan arus penduduk, artinya arus penduduk nih kayak kita kan mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah ya, tentunya ada arus penduduk ini. Nah, nanti untuk kebisingan sendiri, ini kan ada suara yang kencang sehingga menimbulkan dampak sekunder. Dampak sekunder yaitu kenyamanannya menjadi berkurang, jadi masyarakatnya menjadi tidak nyaman karena adanya bising gitu ya, atau polusi udara gitu. Nah, ini yang dinamakan dampak sekunder. Nah, ini ada kaitannya nih, ada kaitannya antara ini, dan ini gitu. Kalau kenyamanan berkurang ini kan komponen yang terkena dampak adalah komponen sosial ya. Komponen sosial ternyata terkena dampak juga karena adanya komponen fisik kimia yang komponen fisik kimia yang terkena dampak gitu. Jadi bisa dihubungkan gitu ya antara satu komponen dengan komponen yang lain. Bisa dipahami ya. Nah, terus apalagi? Ini contohnya selain ini ada nih pendapatan penduduk meningkat. Ini komponen sosial juga ya. Ekonomi sosial. Metode non-matriks selanjutnya yaitu metode overlay. Metode overlay ini menggunakan beberapa peta yang mana akan di-overlaykan satu sama lain ya petanya itu. Jadi kita membuat peta dasar ya. Peta dasar ini misalnya ada peta untuk komponen sosial, peta untuk komponen ekologi, peta untuk komponen macam-macam lah ya. Yang intinya komponen tersebut mendapatkan dampak
dari kegiatan tersebut gitu. Intinya itu membuat peta yang lokasinya itu berdampak gitu ya, terdampak oleh suatu kegiatan kita. Dan peta itu nggak cuma satu ya, ada banyak yang tadi saya bilang, mungkin ada peta ekologi nanti ya yang terkena dampak, atau peta peta sosial gitu ya, batas sosial yang terkena dampak. Dan nanti misalnya kayak misal kegiatan-kegiatan yang mencemari kualitas perairan gitu ya, maka kita buat juga nih peta yang kelihatan perairannya itu di mana gitu ya, yang kira-kira akan dicemari. Terus mungkin juga kita butuh peta tata guna lahan ya, peta kemiringan lahan juga perlu gitu. Supaya kita tahu ya, nanti ketika kita membuat peta-peta itu, kita bisa overlapping kan antara satu peta dengan peta lain gitu, cara kerjanya metode overlay. Sebenarnya sama seperti waktu teman-teman membuat batas wilayah studi. Di situ batas wilayah studi itu kan mengoverlapkan peta batas ekologis, peta batas sosial, peta batas administratif, peta batas proyek gitu kan. Caranya sama seperti itu gitu. Cuman jenis petanya ya berbeda. Peta tematik ini peta yang di metode overlay dalam evaluasi secara holistik ini menyesuaikan komponen apa yang terkena dampak dari aktivitas kita gitu. Nah, nanti setelah di overlaykan ya antara satu peta dengan peta lain, itu akan kelihatan warnanya. Jadi nanti dibedain ya warnanya ya, warna untuk setiap peta komponen lingkungannya. Jadi misalnya nanti setelah di overlaykan peta-peta tersebut, nah nanti kelihatan tuh mana yang warnanya terang, mana yang warnanya agak gelap, mana yang warnanya sangat gelap gitu. Nah, warna-warna ini menandakan bahwa dampak negatif dari suatu kegiatan tersebut ya, jika warnanya terang setelah di overlaykan, nah dia berarti dampak negatifnya tidak terlalu signifikan atau kecil gitu. Nanti kalau misalnya warnanya agak gelap, berarti dia dampak negatif yang dihasilkan ya dari suatu kegiatan dan mengenai suatu komponen lingkungan itu cukup berat itu. Nanti kalau yang gelap, sangat gelap itu berarti sangat berat gitu ya dampak negatif terhadap komponen lingkungan, atau misalnya ini ekosistem, suatu ekosistem berarti komponen lingkungannya ini berupa komponen ekologi gitu kan, seperti itu. Nah, metode overlay sendiri ini memiliki apa ya, memiliki kelemahan. Dia memerlukan peta tematik yang banyak gitu ya, sedangkan di Indonesia sendiri petanya itu susah dicari, dan juga dia perlu keahlian khusus gitu ya dalam menginterpretasikan peta hasil overlay-nya nanti. Jadi pembacaan peta overlay-nya ya setelah di overlay-kan itu perlu keahlian khusus gitu. Dan evaluasi dampaknya itu nanti sulit untuk dikuantitatifkan. Jadi kayak lebih deskriptif gitu ya, kurang kuat kan kalau seperti itu gitu. Nah, ini metode penampalan atau metode overlay yang sering digunakan itu dari penemunya yaitu McHugh. McHugh ini
dia seorang arsitek, dia mau membuat gitu ya, mau membangun suatu bangunan di mana kira-kira bangunan itu tidak terlalu mencemari komponen lingkungan yang ada, sehingga dia melakukan overlay peta-peta yang sudah dia buat gitu. Nah, metode ini mengidentifikasi kompatibilitas dan konsekuensi terhadap lingkungan dengan cara mengevaluasi tata guna lahannya. Jadi harus punya peta tata guna lahan gitu ya. Kan kalau punya peta tata guna lahan artinya dia punya ya peta rona awal gitu kan, dimana biasanya peta tata guna lahan itu kelihatan ya dalam suatu peta itu kelihatan nih yang warna hijau area persawahan, yang warna kuning area perumahan, yang warna hitam yang warna merah gitu misalnya area industri gitu. Jadi kelihatan ya kira-kira mana yang lokasi-lokasi yang tidak menimbulkan dampak yang terlalu signifikan terhadap lingkungan gitu. Contohnya kita bisa mencari di area yang lahan kosong dan kurang dari segi ekonominya itu kurang bagus gitu ya. Artinya dia lahannya itu kurang ekonomis lah, kurang bisa dikomersialkan, sehingga dia mau bisa tuh kira-kira bakal bisa tuh membangun di situ gitu. Karena kalau dia bangun di situ ya, pertama dia jauh dari permukiman misalnya ya, karena kondisi biasanya kan lahan-lahan yang yang kurang komersil itu kan jauh dari pemukiman ya. Terus tiba-tiba dia mau dari segi ekonominya ya, dia akan membangun di situ nih. Otomatis dia akan meningkatkan perekonomian di lokasi tersebut gitu kan. Nah, selanjutnya ya, tadi tata guna lahan tuh kayak gitu ya. Jadi kita tahu mana wilayah-wilayah yang masih aman gitu kan. Kemudian kartografi dari landmarks lingkungan mencakup hidrologi sungai, tipe tanah, tutupan vegetasi, pemukiman, dan lain sebagainya. Jadi harus ada peta hidrologinya ya. Sungai ini salah satunya juga sama halnya dengan hidrologi. Terus tipe tanahnya, tipe tanah apa ya? Apakah cocok kalau misalnya kegiatan ini ada di tipe tanah ini gitu. Misal nih, tipe tanahnya rawan longsor. Kan nggak mungkin kita bangun mall di tipe tanah yang rawan longsor gitu kan. Contohnya seperti itu. Terus tutupan vegetasinya. Apakah tutupan vegetasi ini ada vegetasi yang dilindungi gitu. Nah, itu juga diperhatikan gitu. Kemudian untuk pemukiman juga perlu gitu dibuat kartografinya. Terus area spesifik juga perlu, seperti tumbuhan langka, area rekreasi, situs sejarah, sumber daya mineral, dan lain sebagainya. Identifikasi dari tata guna lahan, landmark lingkungan, dan area spesifik ini menghasilkan rekomendasi lokasi terbaik untuk dieksploitasi tanpa banyak menimbulkan dampak terhadap lingkungan gitu. Jadi dari semua peta yang sudah dibuat tadi itu dievaluasi ya tadi ya. Mana yang kira-kira tidak akan berdampak banyak terhadap lingkungan. Nah, ini salah satu contoh dalam membuat peta overlay. Jadi kita harus punya peta dasarnya ya. Peta dasarnya itu yang warna putih ini. Jadi ada beberapa peta tematik nantinya. Tapi peta dasarnya sama yang warna putih ini. Nanti dari peta warna putih ini atau peta dasar ini akan dibuat peta tematik. Macam-macam
Yang pertama peta ini ya, lokasi yang penting secara ekologis. Nah, kita buat batasannya. Batasnya ini nih. Nah, ini dibuat dengan warna yang berbeda. Dikasih warna yang berbeda, yang transparan gitu warnanya ya, supaya masih terlihat peta dasarnya. Terus kemudian kita buat juga kualitas airnya. Kualitas air kita buat di peta dasarnya ya. Kualitas air, namanya air kan pasti sungai ya misalnya ya. Jadi aliran sungai nih, kayak aliran sungai gitu. Nah, terus pertimbangan landscape. Landscape itu kayak lahannya ya. Misalnya kayak kemiringan lahan. Kemudian untuk pembangunan pabriknya sendiri, jadi ini pabriknya yang mau dibangun ya, ini di sini lokasinya. Terus pembangunan jalan akses menuju pabrik biasanya kan juga dibuat, jadi seperti ini peta tematiknya. Nah, kemudian di-overlaykan ya, di-overlaykan peta-peta ini sehingga nanti ketemu mana lokasi yang kira-kira akan sangat berdampak dan lokasi yang kira-kira kurang berdampak. Sehingga kalau yang berdampak itu ya, yang berdampak ya tentunya yang warnanya itu gelap. Nah, yang tidak terlalu berdampak nanti warnanya terang. Jadi nanti saat membuat RKL RPL kita bisa berfokus pada yang warna gelap tadi gitu ya. Yang warna gelap tuh membutuhkan treatment khusus gitu ya, istilahnya seperti itu. Jadi lokasi yang perlu diwaspadai ketika nanti proyek ini terbangun gitu. Jadi bisa fokus di dalam lokasi tersebut. Selanjutnya yang terakhir adalah metode benefit cost analysis. Jadi kalau metode benefit cost analysis ini dia lebih mendasarkan pada keuntungan yang didapat dan juga biaya yang dikeluarkan gitu ya. Apakah perbandingan atau rasio antara benefit dan cost-nya ini nilainya besar, apakah kecil gitu. Jadi kalau perbandingan B per C-nya besar, yaitu berarti dia layak digunakan. Jadi kalau di dalam metode AMDAL untuk metode ini jarang digunakan. Metode ini lebih cocok digunakan untuk mengkaji studi kelayakan ya. Biasanya sebelum dokumen AMDAL itu kita membuat dokumen studi kelayakan. Jadi misalnya gitu ya, suatu kegiatan biasanya sih yang membutuhkan studi kelayakan itu adalah proyek-proyek yang skalanya itu adalah skala regional ya. Jadi kayak contoh proyek pemerintahan gitu ya, kayak misalnya proyek pembangunan jalan. Pembangunan jalan itu kan cukup kompleks ya, dimana kita harus memilih alternatif jalan yang mau dibangun gitu ya. Kalau kita jalannya dibangun di sini nanti kena satwa yang ini dilindungi gitu ya. Kan jalan tuh panjang ya, berkilo-kilometer. Jadi nggak dalam memilih itu harus melibatkan banyak aspek gitu yang dilihat itu ya. Jadi makro gitu ya. Proyeknya ini besar gitu. Nah, ya itu tadi untuk metode jenis ini sangat jarang digunakan untuk AMDAL dan lebih cocok digunakan untuk studi kelayakan. Dan jika nantinya digunakan dalam studi AMDAL, ini juga nanti pasti mengikuti dokumen kelayakan yang sudah ada gitu. Nanti dilihat dari beberapa alternatif ya yang direncanakan, alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3, mana yang lebih bagus. Rasio B per C-nya ini dihitung ya nanti, rasio B per C-nya. Terus kalau misalnya yang paling tinggi adalah alternatif 2, maka yang dipilih adalah alternatif 2 gitu. Pokoknya yang paling tinggi.
Nanti ini belajarnya di tempat lain ya, tidak di AMDAL. Mungkin di ekonomi lingkungan gitu ya. Oke, gitu aja. Jadi dalam membuat suatu dokumen AMDAL, kalian harus mengacu pada peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 16 tahun 2012, tentunya di lampiran 2 ya, karena untuk lampiran 1 kemarin khusus untuk dokumen KA AMDAL. Dan untuk dokumen AMDAL di sini kita mengacu pada lampiran 2-nya. Nah, nanti di lampiran 2 itu muatan dokumen AMDAL ya. Jadi dalam membuat dokumen AMDAL itu yang pertama bab 1 itu isinya pendahuluan. Nah, nanti kalian baca sendiri ya. Pendahuluan ini isinya apa aja gitu. Nah, ini kurang lebih isinya seperti ini. Deskripsi rencana usaha dan kegiatan, terus dampak penting hipotetik, terus batas wilayah studi, dan batas waktu kajian. Ini semua sudah ada di dalam dokumen KA, jadi tinggal copy paste gitu ya. Nih kan berdasarkan hasil pelingkupan dalam KA ya, kerangka acuan. Nah, termasuk bila ada alternatif-alternatif. Ya, jadi misal ada alternatif pilihan dari kegiatan itu ya, belum diputuskan alternatif terbaik, ya maka kita bisa masukkan semua alternatif tersebut. Itu kalau ada. Dan untuk bab 2-nya nanti di AMDAL itu teman-teman isikan tentang deskripsi rinci zona lingkungan hidup awal ya. Ini bab 2-nya. Ini udah ada juga di dalam dokumen KA AMDAL. Jadi tinggal di copy paste. Kemudian untuk bab 3 ini ada perakiraan dampak penting yang minggu lalu kita bahas ya. Besaran, dan ini khusus untuk DPH ya. Jadi di sini kita akan membahas mengenai besaran dampak dan juga sifat penting dampak untuk setiap DPH yang dikaji. Jadi DPH aja yang sudah disimpulkan di dokumen KA AMDAL, kan ada ya DPH yang udah di checklist. Nah, itu yang harus dihitung besaran dampak dan sifat penting dampak. Itu untuk bab 3-nya. Nah, metode-metodenya yang digunakan ya, ini yang sebenarnya ini yang sudah ditulis atau yang sebenarnya udah ada di dokumen KA juga di bab 3 untuk metode studi perakiraan dampak penting. Nah, ini ya. Perhitungan dan analisis perakiraan dampak penting hipotetik tersebut menggunakan metode perakiraan dampak yang tercantum dalam kerangka acuan. Selanjutnya ini untuk bab 4-nya, yaitu tentang evaluasi secara holistik, secara menyeluruh terhadap dampak lingkungan ya. Di bagian ini kita menguraikan hasil evaluasi atau telaah keterkaitan dan interaksi seluruh dampak penting hipotetik. Jadi dari DPH 1, DPH 2, DPH 3 itu dicari keterkaitannya. Misalnya gini, DPH 1 tentang penurunan kualitas udara, DPH 2 tentang dampak kebisingan gitu. Nah, antara dampak penurunan kualitas udara dengan dampak kebisingan tadi itu akan memberikan pengaruh terhadap satu komponen lingkungan yang sama gitu ya, sehingga itu perlu dilakukan analisis oleh
tenaga ahli gitu ya, sehingga kita bisa merencanakan nanti ya arahan si tenaga ahli itu supaya bisa mengarahkan kira-kira pengelolaan apa yang tepat untuk menanggulangi kedua dampak tersebut terhadap komponen lingkungan yang sama gitu. Nah, untuk mengevaluasinya ini kita menggunakan metodenya ini yang sudah ada di bab 3 kemarin ya, bab 3 dokumen KA Andal dan ini ya. Dan sebenarnya metode evaluasi ini juga nggak beda-beda jauh dengan metode evaluasi dampak potensial yang sebelumnya ya, metode evaluasi yang digunakan di bab pelingkupan juga gitu ya. Di bab pelingkupan kan kita mengevaluasi ya dampak potensial untuk dicari ya mana yang menjadi dampak penting gitu kan. Nah, di situ kan menggunakan metode checklist ya, metode baik itu matriks maupun non matriks gitu kan. Nah, di evaluasi ini kan kita juga menggunakan metode-metode tersebut ya. Namun mungkin nanti dicari keterkaitannya gitu. Kalau misalnya di metode yang ada di pelingkupan ya, di metode evaluasi dampak potensial gitu ya, itu kita tidak melakukan evaluasi secara menyeluruh, artinya kita cuma melakukan per komponen aja gitu ya. Nah, bedanya di sini ini kita melakukan, jadi kalau di pelingkupan itu kita cuma satu-satu gitu loh. Jadi kayak komponen A terkena dampak oleh dampak potensial ini gitu. Nah, kalau di ini di evaluasi secara holistik ini ya kita mau mencari gitu komponen ini tuh terkena oleh dampak apa aja. Bisa jadi dari kegiatan prakonstruksi, konstruksi maupun operasi gitu ya. Nah, kalau ketiga-ketiganya itu menimbulkan dampak terhadap satu komponen yang sama, ya itu tentunya perlu dikaji lebih mendalam terkait arahan pengelolaannya nantinya gitu. Nah, nanti berdasarkan hasil telaahan dari DPH 1 ya dengan DPH 2 ya, atau DPH 1 dengan DPH yang lain, setelah dilakukan telaah tentang keterkaitan dari masing-masing DPH tersebut, kira-kira yang akan diperoleh informasinya itu ada ini ya, bentuk hubungan keterkaitan dan interaksi DPH beserta karakteristiknya. Misalnya seperti frekuensi terjadinya dampak, durasi dan intensitas dampak gitu. Sehingga nanti kita bisa tahu gitu ya, dan bisa digunakan gitu ya untuk menentukan sifat penting dan besaran dampak yang terjadi pada ruang atau waktu yang sama gitu. Jadi, wah ternyata DPH 1 sama DPH 2 terjadi pada waktu yang sama nih. Pada waktu konstruksi gitu ya. Sehingga ya kita perlu perhatian khusus di situ gitu. Atau misalnya DPH 1 dan DPH 2 sama-sama terjadi pada ruang yang sama, tempat yang sama. Oh, berarti ruang tersebut, lokasi tersebut harus mendapatkan perhatian yang lebih gitu dalam melakukan pengelolaan nanti. Bisa dipahami ya. Terus informasi lain mungkin terkait komponen-komponen rencana usaha yang paling banyak menimbulkan dampak lingkungan gitu ya. Misalnya komponen-komponen rencana usaha ini terjadi yang paling sering dampaknya yang paling terasa itu ketika konstruksi mungkin ya, konstruksi karena banyak kan
pembangunan itu misalnya kan. Nah, di konstruksi itu berarti perlu perhatian khusus juga dalam melakukan dalam membuat arahan pengelolaan nantinya. Kemudian ini ya untuk area-area yang perlu mendapat perhatian penting juga nanti bisa didapatkan informasinya ya, mana area-area tadi ya yang perlu diperhatikan. Dan nah ini ya nanti selanjutnya bisa si tenaga ahli setelah mendapatkan informasi ini tadi, tenaga ahli bisa nih melakukan telaahan ya, atau bisa melakukan ini arahan pengelolaan terhadap komponen lingkungan yang ada nantinya. Nanti saya kasih contoh dokumennya ya, supaya kebayang nanti membuatnya seperti apa. Nah, jadi intinya di dalam evaluasi secara holistik dokumen andal ini, selain dengan kita melakukan atau membuat metode evaluasi sesuai dengan yang sudah dijelaskan, ada matriks non matriks gitu ya, mau pakai yang mana terserah. Kita juga harus melakukan analisis ya terhadap matriks atau terhadap metode yang sudah kita buat tersebut gitu. Hasilnya kita analisis, nanti kita buat juga ya, setelah kita buat metodenya terus kita dapat informasinya, kan kita analisis ya masing-masing DPH-nya, nanti keterkaitan ya, masing-masing keterkaitan DPH satu dengan yang lain. Nanti kita buat juga nih kayak contoh tabel ringkasan analisis dampaknya. Jadi dibuat tabel ringkasan analisis dampak ini sama seperti tabel ringkasan pelingkupan. Jadi di dokumen KA Andal itu kan juga ada ya tabel ringkasan pelingkupan. Nah, di dokumen Andal ini juga ada nih tabel ringkasan analisis dampak. Ini memuat DPH, terus kemudian zona lingkungan hidup awalnya bagaimana, kemudian hasil perakiraan dampaknya gimana, nanti hasil evaluasi dampaknya gimana. Nah, untuk hasil evaluasi dampak ini kan tadi ya, seperti yang evaluasi secara holistik tadi ya. Nah, di evaluasi secara holistik ya, ini kita masukkan ke dalam tabel ini ya. Kalau yang di besaran dan sifat penting dampak dimasukkan di tabel yang sini gitu. Zona lingkungan hidup awal ya, di bab 2 juga dimasukkan di sini. Jadi ini bab 2, bab 3 dan bab 4. Nah, bab 4 tadi yang evaluasi secara holistik yang supaya teman-teman tahu ya, kebayang di sini ada dijelaskan kayak gini nih analisanya. DPH 1 dan DPH 2 bertemu pada ruang waktu yang sama karena kegiatan yang menyebabkan DPH 1 dan DPH 2 dilakukan secara bersamaan. Sehingga ada kemungkinan bahwa perubahan bentang alam akan berinteraksi dengan peningkatan air aliran gitu ya. Jadi kedua dampak ini nih saling berkaitan. DPH 1 ini perubahan bentang alam. Misalnya terbentuknya cekungan ya. Jadi dari kegiatan dia, konstruksi dia, itu kan dia melakukan perubahan terhadap bentang alam. Dia bikin gitu ya, cekungan gitu ya. Kayak lapangan golf itu kan juga ya. Lapangan golf itu kan kita mengatur ketinggian tanahnya. Sehingga ada cekungan-cekungan gitu misalnya ya. Misalnya kegiatannya itu. Nah, tentunya adanya dampak tersebut itu juga akan berimbas pada dampak ini, peningkatan air aliran gitu ya. Cekungan itu kan bisa jadi air itu kan teralirkan ke situ gitu, sehingga ini menjadi saling berkaitan satu sama lain gitu kan. Nah, ini dapat terisi oleh air cekungannya, sehingga bisa menjadi vektor
penyakit gitu ya. Jadi ini menghasilkan dampak turunan yang sama gitu dari DPH 1 dan DPH 2 ini. Sehingga disimpulkan ini menjadi dampak penting gitu ya hasil evaluasinya. Jadi DPH 1 dan DPH 2 ini benar-benar merupakan dampak yang harus diperhatikan dengan baik sehingga nanti bisa dikelola dengan baik. Nah, sebagai gambaran ini ada dokumen andal, contoh dokumen andal dari kegiatan pengembangan rumah sakit ya. Nanti macam-macam ya, contohnya bisa di googling juga, di searching juga di Google. Nanti beberapa juga akan saya kasih. Jadi ini dari bab 4 langsung lah ya, karena bab 3 kemarin kan sudah dikasih contohnya. Nah, ini bab 4-nya kan, evaluasi secara holistik. Jadi tergantung dari gaya penulis atau gaya konsultan masing-masing ya, gaya konsultan masing-masing bisa jadi dia menggunakan metode bagan alir gitu ya ini metode evaluasinya ini dia menggunakan bagan alir. Terus di sini juga dia melakukan uraian ya, jadi dijelaskan juga dari setiap interaksi di dalam bagan alir tersebut. Selain itu ini dia juga membuat matriks, metode matriks. Di mana metode matriks ini dia menguraikan juga dari setiap besaran dampak yang sudah dilakukan. Terus kemudian dia juga selain dari besaran, dia juga bisa melihat dari sifat penting dampaknya, sehingga dia bisa menyimpulkan nantinya si tenaga ahli tersebut. Tidak ada metode yang saklek ya, masing-masing punya gaya penulisan sendiri-sendiri. Nah, ini juga ada setelah evaluasi holistik nanti ini ya, arahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan ini nanti hasilnya dari evaluasi ini. Nanti ini juga sebagai acuan dalam membuat RKL RPL ya, arahan pengelolaan dan pemantauan ini. Nah, contoh lain mungkin ini ada kegiatan andal proyek pengembangan tangguh LNG migas ya. Di sini dia membuat metodenya itu matriks ad hoc ya, lebih ke matriks ad hoc sepertinya. Dia menguraikan ya sifat-sifat dampaknya, termasuk juga besaran dampak. Kemudian dia juga mengkombinasikan dengan bagan alir ya, nih. Nah, ini dia buat juga bagan alirnya. Nanti kalian contoh aja ya. Mau pakai yang mana bisa contoh dokumen-dokumen ini. Dibaca ya, dipahami. Nanti boleh didiskusikan. Oke, sepertinya sekian dulu ya kuliah kita malam ini. Silahkan langsung dibuat, langsung dipraktekkan bagaimana membuat perakiraan dampak penting dan juga bagaimana membuat evaluasi secara holistik dalam dokumen andal ya. Jangan lupa minggu ini harus ada progres untuk yang perakiraan dampak penting. Oke, terima kasih semua. Selamat malam.
dan selamat mengerjakan.